Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang kita pikir udah biasa banget, tapi ternyata ini adalah epos fiksi ilmiah yang super liar, penuh perang, diplomasi, dan kompromi. Yap, kita ngomongin soal kehamilan. Lupakan deh semua gambaran manis dan lemut yang pernah kalian lihat. Kisah nyata tentang gimana kamu bisa ada di dunia ini, itu jauh lebih brutal dan menakjubkan dari yang bisa kamu bayangin. Oke, siap? Mari kita selami ini. Ya, kalian nggak salah dengar. Kedengarannya menggila, tapi secara biologis ini tuh cukup akurat loh. Kehamilan itu berdasarnya adalah pertarungan untuk bertahan hidup, di mana tubuh ibu kita dengan luar biasanya mengizinkan kehidupan baru ini buat menyedot semua sumber dayanya dan nantangin sistem imunnya sampai ke batas maksimal. Biologi itu emang brutal, indah, dan keren banget. Yuk kita lihat perjuangan epik ini dari titik paling awal. Kisah kita, kisahmu, kisahku, dimulai dengan sebuah misi yang mustahil. Ini adalah tantangan pertama yang kita semua hadapi. Sebuah perlombaan melawan rintangan yang luar biasa, di mana taruhannya adalah, eksistensi kita. Ini dia jumlah pasukan yang memulai perjalanan, sekitar 300 juta sel sperma. Sebuah armada raksasa memulai misi mereka, dan mereka tuh langsung berhadapan sama maut sejak detik pertama. Waktu mereka terbatas banget sebelum kehabisan energi dan mati. Nah, yang luar biasa dari sini adalah gimana tubuh sang ibu itu pada dasarnya kayak sebuah benteng yang nggak bisa ditembus. Rintangan pertama, lingkungan super asam yang ngebunuh jutaan sperma cuma dalam setengah jam pertama. Yang selamat kemudian harus ngelewatin labirin jaring protein yang mematikan, di mana jutaan lainnya terjebak dan nyasar. Dan seolah-olah itu belum cukup ya, sel-sel imun sang ibu itu memburu dan melahap setiap sperma yang ketinggalan atau salah belok. Ini adalah seleksi alam yang paling brutal. Dari 300 juta yang mulai, berapa banyak yang berhasil sampai ke tujuan akhir? Mungkin cuma belasan, kurang dari 0,0001%. Peluangnya kecil banget, hampir mustahil. Fakta bahwa kita semua ada di sini, itu adalah hasil dari memenangkan lotre biologis yang paling luar biasa. Gila kan? Setelah berhasil melewati arena rintangan yang mematikan tadi, para penyintas ini menghadapi tantangan terakhir mereka. Hadiah utamanya, sang bos terakhir dari semua ini, sel telur yang perkasa. Dan di sini kita bisa lihat betapa enggak seimbangnya pertarungan ini. Sel telur itu ukurannya 10.000 kali lebih besar dari sperma. Ini tuh monster skala industri yang penuh nutrisi dan sumber tenaga. Benar-benar momen David versus Goliat. Para penyintas harus berjuang mati-matian buat nembus pertahanannya. Sampai akhirnya sel telur memutuskan buat nerima satu pemenang. Saat sperma dan sel telur menyatu, sesuatu yang benar-benar baru tercipta. Dia bukan lagi bagian dari ibu atau ayah, dia adalah makhluk baru dengan agendanya sendiri. Dan sekarang, dia harus berjuang melawan tubuh ibunya sendiri untuk bisa bertahan hidup. Tapi pertarungan ini belum selesai loh. Justru ini baru aja dimulai. Fase kritis berikutnya adalah perjalanan si embrio dan misi berbahayanya buat nempel di dinding rahim. Ini bukan proses yang pasif, ini adalah sebuah operasi rahasia yang terencana. Jadi, sejak awal, embrio itu membelah diri jadi dua tim khusus. Satu tim bakal jadi kamu, sang bayi. Tim yang satunya lagi, namanya Trophoblast. Merekalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam kisah ini. Tugas mereka, berubah menjadi organ sementara, plasenta. Coba deh, pikirin ini sebentar. Ada bagian dari dirimu yang asli, sebuah klon malaikat pelindung yang mengorbankan dirinya sendiri. Sel-sel ini nggak pernah punya kesempatan buat jadi manusia. Satu-satunya tujuan mereka adalah memastikan kamu bisa ada. Ini sebuah pengorbanan biologis yang luar biasa. Jadi, ini dia pertanyaan krusialnya. Embrio itu kan pada dasarnya penyusup asing. Gimana caranya dia meyakinkan tubuh sang ibu yang diprogram buat menghancurkan semua penyusup agar nggak cuma ngebiarin dia tinggal, tapi juga ngebantuin dia? Jawabannya benar-benar mengejutkan. Dia nggak minta izin baik-baik. Embrio ini ngelepasin ribuan gelembung kecil berisi materi genetik, bertindak persis kayak virus manusia. Gelembung-gelembung ini nyerbu sel-sel rahim dan nyoba mencuci otak mereka biar mau ngebantuin dia nempel bukan nolak dia. Ini adalah perang psikologis di tingkat seluler, keren banget. Tapi ini bukan penyerahan tanpa syarat ya. Tubuh sang ibu ngelakuin tes yang sangat cermat. Terjadilah dialog kimia yang super intens. Si embrio harus buktiin kalau dia layak. Kalau metabolismenya terlalu berisik, mungkin karena ada kelainan genetik, atau terlalu tenang karena lemah, tubuh sang ibu bakal nolak. Hanya embrio yang pas yang diterima. Nah, setelah implantasi berhasil, sebuah aliansi yang gak mudah pun dimulai. Embrio dan sang ibu harus kerja sama, tapi kepentingan mereka nggak selalu sejalan. Ini adalah negosiasi biologis yang sangat rumit. Disinilah si klon malaikat pelindungmu benar-benar bersinar.
Mereka membangun plasenta. Ini bukan sekedar organ biasa. Itu adalah benteng pribadimu, sistem pendukung kehidupanmu, dan rumah pertamamu yang dibangun oleh bagian dari dirimu yang berkorban demi kamu. Dan disinilah konflik kepentingan itu muncul. Tujuan janin adalah untuk bertahan hidup dan tumbuh dengan segala cara, yang artinya narik sumber daya sebanyak mungkin dari ibunya. Sementara tujuan sang ibu adalah buat mendukung kehidupan baru ini, tapi nggak dengan mengorbankan kelangsungan hidupnya sendiri. Ini adalah tarik ulur yang konstan, sebuah negosiasi antara dua pihak dengan agenda yang berbeda. Dan ini fakta yang bikin merinding. Hubungan fisik ini nggak berakhir pas kita lahir. Sel-sel dari embrio bisa menyebar ke seluruh tubuh sang ibu dan tetap ada di sana selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi, ya, sebagian dari dirimu secara harfiah mungkin masih jadi bagian dari ibumu sampai hari ini. Jadi meskipun ini adalah kisah perjuangan yang brutal, ini juga merupakan kisah tentang penerimaan. Kamu gak cuma berjuang buat masuk, kamu juga dipilih. Dipilih oleh sel telur, dipandu oleh hormon, dan akhirnya diterima oleh tubuh ibumu yang suka sama percakapan kimia kalian, dan memutuskan buat melindungi dan merawatmu. Jadi, poin intinya adalah ini. Kita semua, setiap orang yang hidup, adalah pemenang lotre kosmik dan penyintas dari perang biologis yang luar biasa. Perjuangan untuk ada di dunia ini tuh tertanam di setiap sel kita. Coba deh pikirkan tentang itu. Apa artinya itu tentang ketahanan kita, kekuatan kita, dan keajaiban keberadaan kita? Tekan tombol like kalau kalian suka, bagikan ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe untuk konten lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Sampai jumpa.